Setahun sekali, di Malang ada sebuah acara yang sangat menarik. Dikatakan menarik karena dalam acara ini semua yang ditampilkan menggambarkan nuansa tempo dulu. Mulai dari kesenian, peralatan, makanan, sampai pakaian yang digunakan menunjukkan nuansa tempo dulu. Selain itu, tempat yang digunakan untuk acara tersebut juga dulunya menjadi tempat yang bersejarah. Ratusan stand juga sudah disediakan oleh pihak panitia bagi siapa saja yang ingin turut serta memeriahkan acara ini. Masyarakat sekitar berbondong-bondong mengunjungi setiap stand. Bahkan terlihat banyak wisatawan asing yang juga datang. Kami pun tertarik melihat berbagai pertunjukan kesenian yang dipentaskan pada malam harinya. Pertunjukan pertama yang kami lihat adalah sebuah tari yang menggambarkan beberapa ekor burung yang sedang bermain gembira. Para penari dengan lincah membawakan tarian tersebut. Gerakan-gerakan yang dimunculkan sangat indah, bagaikan burung yang sedang terbang ke sana kemari dan selalu mengepak-ngepakkan sayapnya. Dengan iringan musik yang menyegarkan, tarian ini menjadi lebih enak dilihat. Kursi-kursi di depan panggung untuk para penonton sudah terlihat penuh. Tinggal beberapa kursi di depan yang masih kosong. Nantinya, kursi kosong tersebut akan ditempati oleh para pejabat dari pemerintahan. Tidak hanya di kursi saja, bahkan banyak penonton yang melihat pertunjukan dengan berdiri. Ternyata banyak sekali pengunjung yang datang di Malang Tempo dulu ini. Seperti yang kita lihat di belakang, banyak sekali masyarakat Malang yang ikut menonton pertunjukan Malang Tempo dulu. Di sini juga ada wisatawan dari mancanegara yang ikut meramaikan. Asik juga ya, ramai juga tentunya. Di panggung, para pengrawit terus menghibur penonton dengan alunan gending-gending Jawa dengan seperangkat gamelan. Biasanya, para pengrawit atau pemain musik gamelan ini terdiri dari orang-orang yang sudah tua. Tapi kali ini berbeda. Para pengrawitnya masih muda-muda. Mereka-mereka ini patut kita acungi jempol, karena ikut mencintai dan melestarikan salah satu kesenian yang ada di Indonesia. Lihat saja, mereka dengan kompak memainkan beberapa lagu Jawa dengan alat musik gamelan tersebut. Padahal pada masa sekarang ini sudah sangat jarang anak-anak muda yang mau untuk memainkannya. Biasanya, mereka lebih menyukai bermain alat-alat musik modern. Beberapa wisatawan mancanegara sangat menikmati pertunjukan yang ditampilkan. Ada lagi sebuah keunikan. Semua penonton yang diundang diberi sebuah kentongan, menambah semarak suasana panggung. Terkadang, kentongan-kentongan tersebut digunakan sebagai pengganti tepuk tangan sebelum dan setelah pertunjukan dimainkan. Masih
masih banyak lagi berbagai macam pertunjukan yang akan kita saksikan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Art and Play. Mereka memakai selendang yang disampirkan di bahu dan mengikuti gerakan dari alunan musik gamelan yang rancak. Gerakan mereka lemah gemulai, dan sewaktu tangan-tangan para penari membentangkan selendang di kanan kirinya. Gerakannya cantik sekali. Kaki mereka pun bergerak memutar dan dihentakkan dengan irama yang serempak. Tarian ini dinamakan Tari Gading Alit. Tarian yang berasal dari Malang atau salah satu tari Malangan. Dibawakan oleh beberapa orang dengan kostum daerah. Kekompakan sangat terlihat dari gerakan yang dimunculkan. Dalam membawakan Tari Gading Alit ini, setiap kelompok ada beberapa perbedaan. Tergantung dari kreativitas dari masing-masing kelompok yang ada. Namun, perbedaan tersebut tidak meninggalkan dari ciri khas yang sudah ada, sehingga nilai-nilai budaya dan estetikanya tidak hilang. Sepertinya membutuhkan proses latihan yang tidak sebentar ya, untuk membuat gerakan-gerakan Tari Gading Alit ini menjadi terlihat indah, menarik dan kompak dalam membawakannya. Sehingga walaupun penonton tidak mengetahui apa yang disampaikan, tetapi dapat menikmati gerakan-gerakan yang ditampilkan. Inilah salah satu keistimewaan dari salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan musik yang mengiringi tarian ini, mempunyai ciri khas tersendiri, yang mempunyai kesan atau menunjukkan dari daerah mana tarian ini berasal, menciptakan suasana yang ada menjadi lebih semarak. Beberapa penonton pun terkesima sehingga terasa ingin mengetahui lebih jauh mengenai Tari Gading Alit. Sekarang kita akan melihat pertunjukan lain, sebuah pertunjukan teater yang di dalamnya terdapat unsur tari, gerak, dan lagu. Di panggung ini akan ditampilkan sebuah cerita rakyat dengan bentuk yang berbeda, sesuai dengan temanya. Kali ini yang ditampilkan adalah cerita Panji. Namun sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu kepada beberapa orang pemainnya. Halo Mas, namanya siapa nih? Nama saya Febri, Mbak. Nama saya Febri. Febri, boleh tahu nggak Febri ini dari mana ya? Kalau asal saya dari Jember, tapi kebetulan saya kuliah di sini. Dan alhamdulillah sekali saya bisa membahagiakan Malang Tempo dulu, Mbak. Kalau boleh tahu mau mentasin apa sih? Kalau di sini kita akan mementaskan tentang masalah Panji, tentang ondel-ondel lumut. Kita akan memerankan ya ini dari para juri. Terus saya sendiri jadi prajurit. Nanti kita akan ada semacam perselisihan di sana. Akan terbentuk dua kubu ya, Mbak. Nanti dua kubu tersebut kita akan menyatu lagi, dan kebetulan di sini juga ada ularnya. Nah, ini akan menjadi salah satu atraksi yang dimana Panji akan mengalahkan ular tersebut, Mbak. Kayaknya seru banget nih. Terus kayak gini persiapan
persiapannya gimana nih? Nah, kalau masalah persiapan, alhamdulillah kami sudah latihan sekitar 2 bulan. Jadi menurut kami alhamdulillah persiapannya sudah cukup. Tinggal kita menjalani saja. Saya butuh doanya pada arek-arek Malang semuanya agar acara ini sukses. Terima kasih, Mbak. Tentu dong, oleh sebab itu terus saksikan pertunjukan-pertunjukannya. Pasti seru dia. Makasih ya Mas Febri ya. Makasih. Ini mau pertunjukan apa nih? Mau nyelenggarain apa? Mau pentasin apa deh? Pentas drama tentang berjudul Panji. Berjudul Panji, temanya Panji. Bisa di ini nggak di apa? Jabarin sedikit aja tentang Panji ini. Panji awalnya ada anak kecil itu bertemu kakeknya mendongeng, terus dari anak-anak Kanjuruhan mementaskan dari yang diceritakan kakeknya tadi. Terus kayak gini persiapannya kayak gimana sih? Persiapannya kemarin sangat mendadak sekali. Soalnya hari Kamis kemarin baru latihan, terus Senin kemarin ngelembur latihannya, Mbak. Melembur. Semoga sukses aja ya. Itu tadi katanya sih persiapannya mendadak banget. Tapi kayaknya dan saya yakin banget nanti yang bakal dipentasin bakal oke deh. Pokoknya tetap ikutin terus ya. Di panggung, beberapa penari cilik mulai melakukan tariannya. Anak-anak perempuan menari bersama, sedangkan anak-anak lelaki menari bersama dengan menggunakan properti yang berbentuk kuda. Mereka menari dengan gembira, menggambarkan perjalanan ke sebuah tempat untuk mendengarkan dongeng. Cinta dan peduli pada budaya bangsa. Memang kita ini kaya akan budaya. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang kakek dengan senyumnya telah menunggu mereka. Anak-anak pun berhamburan gembira menemui sang kakek. Dan mulailah dongeng ini dimulai. Anak-anak terlihat mulai serius untuk mendengarkan dongeng dari sang kakek. Tetapi, sebelumnya kakek bertanya kepada mereka, apakah salah satu di antara mereka ada yang bisa menarikan sebuah tarian? Kemudian, salah satu anak mulai menarikan sebuah tarian daerah. Sementara yang lain ikut mengiringi dengan suara-suaranya. Setelah tarian selesai, anak-anak kembali berkumpul. Oh, cerita Panji. Pambukane ing cerita Panji. Kauripan sinigang ring loro. Sang kakek yang sejak tadi memperhatikan mulai menembang atau melakukan mocopatan. Terkadang, salah satu anak ikut menyahut dengan mocopatan versi mereka. Mulailah sang kakek mendongeng. Oh, Jinggolo dan Panggalu. Begini ceritanya. Ketika kerajaan Kauripan diperintah oleh Erlangga, kerajaan Kauripan itu gemah Wiposo Jinawi. Dan prajuritnya bersatu.
Jakarta, Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua, Jenggolo dan Panjalu. Dan antara Jenggolo dan Panjalu sering terjadi perang yang sangat besar. Cerita pertama yang dibawakan adalah tentang sebuah kerajaan yang terpecah menjadi dua. Namun, seiring waktu keduanya dapat bersatu kembali, sehingga membentuk sebuah kerajaan baru yang bernama Kediri. Kok istirahat lo? Kok pegel lo? Iya Pak, berarti lo aku nggak pegel lo. Iya, capek, makanya suatu ketika istirahat. Semangat lagi, perang lagi. Capek, istirahat. Semangat lagi, perang lagi. Capek, tidur. Terus yang menang siapa Bang? Yang menang ya Wow, bukan. Yang menang Pan. berarti prajurit Jenggolo dibunuh semua Bang. Iya, prajurit Jenggolo mau ditumpes nyelo. Namun karena saudara mereka bermaaf-maafan, berpeluk-pelukan, dan bercium-ciuman. Akhirnya antara Jenggolo dan Panjalu bersatu kembali menjadi kerajaan Kediri. Samarawidjaya menjadi raja di Kediri bernama Panji Inukertopati. Ya, sekarang mau nggak kalau Mbak mau bercerita legenda Panji yang lainnya? Kalau ini cerita Ande-ande lumut. Itu si tukang ojek Yuyu Kangkang. Dia mau bekerja, mau menolong kalau ada pamrihnya. Ada beberapa cerita yang dibawakan dalam satu rangkaian. Di antaranya adalah cerita Ande-ande lumut, mengisahkan tentang beberapa orang putri yang ingin menyeberang sungai, namun harus meminta bantuan seekor yuyu kangkang yang meminta imbalan. Kelenting kuning yang menolak untuk memberi imbalan kepada yuyu kangkang membuat marah, sehingga yuyu kangkang bermaksud memangsanya. Kelenting kuning melawannya dengan senjata yang dititipkan oleh ibunya. Karena hanya si bungsu yang tidak memberikan imbalan kepada yuyu kangkang, jadilah ande-ande lumut memilih si bungsu sebagai pendampingnya. Barulah saat itu,
Kelenting Kuning menyadari bahwa pemuda Andi-Andi Lumut adalah Pangeran Kusumayuda. Lihat, minta pamrih apa yuk kangkang. Loh, dicium lagi, kiri dan kanan. Kalau itu wanita luar biasa, namanya Kelenting Kuning. Kelenting Kuning minta diseberangkan Yu Kangkang, tapi Yu Kangkang nggak berani. Wong Kelenting Kuning jelek dan bau, nggak berani, nggak mau. Akhirnya Kelenting Kuning mengeluarkan Sabulana, kemudian dipukulkan kepada Yu Kangkang. Akhirnya Yu Kangkang tewas oleh Kelenting Kuning. Nah, sekarang kita lihat legenda Panji yang lainnya. Mana si Kelenting Kuning ini? Kelenting Kuning bertemu dengan Andi-Andi Lumut yang ternyata adalah Sekar Taji dan Panji Inukertopati. Ada lagi legenda berikutnya, itu Kelenting Kuning akan menjadi seekor ular dan Panji mencari. Kita lihat dalam kisah Kayu Apiun. Raden Panji akan bertemu dengan seekor ular raksasa yang sangat. Cerita Panji adalah cerita Jawa asli yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Bali, Sunda, Lombok, Kalimantan, Palembang, Melayu, serta di berbagai negara di daratan Asia Tenggara. Hal ini merupakan aspek penting yang perlu disosialisasikan sebagai alternatif cerita wayang yang selama ini hanya menjadi monopoli Mahabharata dan Ramayana yang datang dari India. Cerita Panji adalah karya cipta yang merupakan simbol pertama kebangkitan sastra lisan dari Jawa Timur sebagai wilayah kerajaan besar yang menyatukan Nusantara. Dari sudut tertentu, cerita Panji bahkan dapat bersanding dengan dua epos raksasa, yaitu Mahabharata dan Ramayana, yang penyebarannya beriringan dengan agama Hindu di Jawa. Sehingga cerita Panji menjadi sebuah alternatif atau produk budaya sanding seniman Jawa pada masa itu terhadap dua epos tadi. Menjadi Dewi Sekar Taji. Ini Dewi Sekar Taji akhirnya bertemu dengan Panji Inukertopati. Pada dasarnya, cerita Panji adalah sekumpulan cerita pada masa Hindu-Buddha di Jawa yang berkisah seputar kisah asmara Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana atau Dewi Sekar Taji.
yang penuh dengan petualangan sampai akhirnya memerintah di Kerajaan Kediri. Tetapi ternyata ditemukan banyak potensi budaya yang luar biasa dan dapat dikembangkan menjadi bahan ajar pendidikan formal dan non-formal, bahkan sebagai bahan baku industri budaya. Akhirnya, dongeng di atas panggung telah selesai ditampilkan. Ternyata banyak cerita-cerita rakyat yang mempunyai makna filosofis yang bermanfaat dan menggambarkan kehidupan sehari-hari. Saksikan terus ya Art and Play setiap hari Jumat pukul 18.30 hanya di Dama TV. Demikianlah pemirsa acara Art and Play kali ini. Kita telah menyaksikan berbagai pertunjukan-pertunjukan yang begitu menarik. Dan nantikan episode Art and Play selanjutnya hanya di Dama TV.